Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali menghubungi Pak Sihol Manulang yang saat ini berada di Bali. Pak Sihol, setelah Kongres PDI Perjuangan dengan terpilihnya Bu Mega kembali sebagai Ketua Umum, bagaimana menurut Anda sebagai seorang relawan komunikasi antara PDI Perjuangan, yaitu Ketua Umumnya, dengan kadernya, yaitu Joko Widodo yang juga Presiden? Ya, tujuan kita adalah supaya pemerintahan ini, terutama Presiden dan semua kabinetnya, konsentrasi dalam pembangunan ekonomi. Nah, itu ada satu syarat yang nggak boleh dilupakan, yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik ini sangat terkait dengan partai pendukungnya. Dalam hal ini terutama PDIP ya, karena dialah pemegang saham utama dalam parpol-parpol yang mendukung Jokowi menjadi presiden. Kalau mereka gonjang-ganjing, Jokowi juga nggak akan bisa konsentrasi. Jadi kita berharap setelah 6 bulan berlalu, kedua belah pihak sudah bisa mengevaluasi di mana kekurangan, di mana kelebihan, lalu bagaimana selanjutnya. Harapan kita begitu. Kemudian harapan kami sebagai relawan dan rakyat kepada Pak Jokowi, segera reshuffle menteri-menteri KW2, KW3 lah. Supaya keberadaan Pak Jokowi benar-benar bermanfaat maksimum untuk rakyat gitu loh. Jadi kita kan takut nih, listrik akan segera naik, LPG baru saja naik, lalu harga RON 95 di Malaysia lebih murah dari RON 88 di Indonesia. Tidak ada penjelasan rasional tentang hal ini. Itu salah presiden atau salah menterinya, Pak? Menteri itu kan dikoordinasi oleh presiden. Jadi memang harus ada masukan yang benar dari bawah. Jadi yang tidak berkualitas itu menterinya atau presidennya yang salah milih orang? Oh, presidennya berkualitas dong, Bu. Jadi yang harus diganti siapa ini, Pak? Yang di reshuffle yang mana? Menteri antara lain yang mengurusi soal BBM ini. Ini nggak benar ini. Masa lebih murah RON 95 dari RON 88. Jadi Anda mengusulkan reshuffle begitu ya? Betul. Lalu ada menteri-menteri lain juga yang nggak nyambung kan? Siapa aja yang nggak nyambung tuh, Pak? Misalnya yang mengatakan bahwa melemahnya rupiah itu karena kiriman TKI dari luar negeri sedikit. Ini ngawur kan ini kan? Jangan-jangan Pak Sihol, Anda mendorong Presiden untuk melakukan reshuffle biar Anda dan teman-teman relawan bisa masuk di kabinet begitu? Bukan, sama sekali bukan. Bukan itu. Tapi kan kita kan relawan ini kan jangan sampai seperti pengacara. Mendukung sekalipun kliennya salah, bukan seperti itu. Kita adalah representasi dari rakyat. Jangan lupa, Bung. Jadi relawan itu bukan membela membabi buta, tetapi representasi rakyat yang menginginkan perubahan. Ya, gitu. Baik. Pak Sihol, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih banyak. Ya, demikian perbincangan saya dengan Sihol Manulang, relawan Jokowi yang juga Ketua Bara Jokowi Pro. Sedianya saya akan kembali bergabung dengan Pak Andreas Pereira, politisi PDI Perjuangan yang juga kita diskusi jarak jauh dari Bali. Tapi Pak Andreas ternyata sudah dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan Kongres untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, Mas Heri, pasca Kongres ini. Apakah terbangun pola komunikasi yang lebih harmonis dengan pola-pola yang selama ini tidak pernah kita prediksi, atau seperti ini saja dengan gaya komunikasi masing-masing? Ya, harapannya tentu lebih baik ya. Yang bahasa saya sampaikan bahwa koordinasi itu penting. Lalu kemudian di dalam komunikasi, trust itu penting ya. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan di antara komunikasi transaksional itu tidak muncul trust. Nah, artinya apa? Sebagai Presiden, Jokowi juga harus menyerap aspirasi dari PDIP. Saya kira itu penting. Tidak dalam semua konteks gitu ya. Tapi masih ada trust nggak di antara keduanya? Ya, sampai saat ini kalau mencuat di publik, trust itu ya mungkin tidak penuh, tidak full. Kita harus akui. Dan tadi juga Bang Andreas Pereira mengatakan bahwa ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Menurut saya, kejujuran elit PDIP mengatakan bahwa mereka dan Presiden itu tidak terjalin komunikasi yang sehat, itu adalah sebuah hal-hal yang harus dicermati begitu. Nah, Presiden Jokowi menurut saya juga harus belajar dari peristiwa ini gitu ya. Memang perlu. Jadi garisnya kalau di dalam apakah kita perlu menyerap aspirasi partai? Partai itu menurut saya tidak perlu juga 100% ikut campur di dalam pemerintahan. Itu harus dipahami oleh teman-teman partai. Dan juga Presiden yang diusulkan oleh partai tidak serta-merta bisa meninggalkan partai. Karena gimana pun juga dukungan politik itu penting. Tapi, nah ada satu hal menurut saya yang
yang perlu didudukkan pada pada posisi penting. Garisnya adalah kepentingan rakyat. Sepanjang apa yang dilakukan oleh presiden itu untuk kepentingan rakyat, maka partai tidak boleh dong ikut cawe-cawe di situ. Tapi ya partai juga demikian, tidak boleh memaksakan kehendak yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jadi semuanya harus on the track pada kepentingan rakyat. Tidak membabi buta, kemudian mendukung seseorang, lalu kemudian memperjuangkan seseorang, lalu kemudian misalnya presiden dihadapkan pada kondisi dilematis. Itu satu. Tapi presiden juga tidak boleh kemudian seolah-olah menyerap aspirasi oleh partainya. Lalu kemudian ini dalam kasus PG saya contohkan. Misalnya katakanlah Bu Mega dan PDP yang mengusulkan Komjen BG. Lalu kemudian presiden mengajukan ke DPR, itulah fakta. Kalau memang presiden nggak mau dari awal dong, di belakang layar tolak gitu loh. Tidak harus muncul ke permukaan ya. Persis. Baik. Mas Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.